demonya itu tentang Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu kan undang-undang cipta kerja salah satunya di dalamnya. Jadi ada pasal-pasal yang bertentangan dengan masyarakat atau yang nggak sesuai dengan masyarakat. Jadi itu tuh makanya mahasiswa sama buruh itu pada demo gitu. Tahu nggak sih, demo itu salah satu bentuk partisipasi politik. Jadi partisipasi politik itu keikutsertaan masyarakat dalam berpendapat atau berargumen. Kenapa mereka ikut berpartisipasi? Karena kebijakan tersebut itu mempengaruhi kehidupan mereka. Misalkan kayak kebijakan yang di dalam Omnibus Law ini kan ada undang-undang cipta kerja nih. Nah, itu kan mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi makanya mereka berdemonstrasi karena ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan mereka kayak gitu. Nah, berdemonstrasi itu tuh termasuk ke dalam partisipasi politik yang non konvensional. Nah, bentuk partisipasi politik itu ada dua, konvensional sama non konvensional. Non konvensional itu salah satunya tuh demonstrasi tadi. Nah, non konvensional itu ada demonstrasi, ada konfrontasi, ada mogok kerja. Nah, sedangkan yang konvensional itu lebih secara langsung seperti kampanye, diskusi dengan pejabat atau diskusi politik sesuai dengan kelompok kepentingannya masing-masing kayak gitu. Nah, jadi gitu. Jadi faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi seseorang yang bisa ikut berpartisipasi dalam politik? Jadi kenapa orang itu bisa berpartisipasi dalam politik? Tentunya itu hal yang paling mendasar tuh dalam keluarga. Jadi istilahnya keluarga itu hal yang paling mendasar dalam agen sosialisasi pendidikan politik. Misalkan orang tua, ayah atau ibu. Nah, misalkan ayah itu kan memiliki kekuasaan untuk mengatur segala apa yang terjadi di dalam rumah. Nah, pasti ayah juga punya peraturan di dalam rumahnya. Nah, otomatis anaknya itu menuruti atau mentaati aturan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Nah, di situ udah termasuk ke dalam suatu fenomena politik dalam lingkungan keluarga. Di sini ayah memiliki kekuasaan, sedangkan anak itu sebagai pematuh kebijakan. Oh, ini toh calon bupatinya. Lagi lihat apa Bun? Ini Kak, lihat nonton debat bupati, calon bupati ding. Oh, yang tanggal 9 Desember nanti pemilihannya. Iya betul, nanti kita berangkat bareng ya. Kan masih ada corona, nanti kalau kita kena gimana? Terus juga paling akhirnya juga korupsi, terus banyak pencitraan tuh, iya kan? Apalagi nanti pasti lupa sama janji-janjinya. Mending golput aja Bun, nanti daripada kena corona. Kamu jangan kayak gitu, nggak boleh tahu. Kamu harus tetap berangkat. Satu suara itu penentu masa depan. Kalau masalah corona mah gampang. Sekarang kan sudah ada protokol kesehatan di TPS, jadi nggak perlu takut. Nih kalau masalah ini calonnya, kita kan bisa cari latar belakangnya, visi misi udah jelas semua. Nggak perlu khawatir, tetap harus milih no golput. Oh gitu ya Bu. Tapi emang sih aku takut kena coronanya sih. Tenang aja, aman insya Allah. Ya udah, iya Bun. Oke Bun, makasih ya Bun. Kak, aku bingung nih besok kalau pilkada aku harus milih siapa ya? Soalnya aku baru pertama kali ikut pemilu. Tapi kamu udah ngerti belum gimana caranya ikut pemilu? Oh iya, nggak apa-apa sih, nanti kan kamu dapat undangan dari petugas pemilunya. Nah, di undangan itu tuh nanti ada nama kamu, data diri kamu, sama nomor TPS yang harus kamu datengin. Nah, nanti kamu tinggal datang ke TPS-nya aja pas hari pemilu, terus kamu pilih. Oh gitu ya. Nah, tapi aku masih bingung harus milih pasangan calon yang kayak gimana ya Kak? Kalau pasangan calon sih tergantung kamu, tapi saran dari kakak mendingan kamu cari tahu aja apa sih visi misi dari masing-masing pasangan calon, terus gimana tujuan mereka, program kerja mereka, terus track record mereka sebelum mereka mencalonkan di situ ada sisi negatifnya atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, itu bisa kamu pilih, tapi pilihan itu tergantung sama diri kamu sendiri sih. Menurut kakak mendingan kamu cari tahu aja, nanti kamu bisa tahu mana sih pasangan calon yang cocok buat kamu. Kamu jangan sampai golput ya Dek. Iya
Soalnya nanti kalau kamu golput itu tuh ada pengaruh dampak negatifnya buat demokrasi yang berjalan di negara kita. Kalau misalnya nilai golput naik, nanti partisipasi politiknya turun. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti demokrasinya nggak berjalan dengan baik juga. Jadi pilihan kamu tuh menentukan. Pokoknya kamu harus pegang prinsip di pilihan politik kamu ya. Ya udah, makasih ya Kak. Sekarang aku udah ngerti. Kenapa ya suami istri bisa cerai atau hubungan dalam sebuah keluarga bisa renggang karena adanya perbedaan pilihan politik? Berarti kalau seperti itu, pendidikan politik keluarganya masih rendah Mas. Emang seharusnya gimana Dek menyikapi hal seperti itu? Perbedaan itu kan hal yang wajar ya Mas, termasuk perbedaan pilihan politik di dalam keluarga. Nah, sesama anggota keluarga kita tidak boleh memaksakan pilihan kita kepada anggota keluarga yang lain. Yang paling utama adalah sikap saling menghormati dan menghargai pilihan politik anggota keluarga yang lain. Kemudian, jika terjadi suatu perbedaan pilihan politik, sikap kita adalah kita tidak boleh menghasut bahkan merendahkan pilihan politik dari anggota keluarga yang lain tersebut, karena hal tersebut dapat memicu konflik dan mengintervensi keharmonisan dalam keluarga tersebut. Ya, seharusnya sesama anggota dalam keluarga harus lebih bisa menghormati dan menyikapi dalam sebuah perbedaan pilihan politik gitu ya. Ya, yang paling utama itu kita harus saling menghormati dan menghargai agar kasus-kasus seperti yang telah disebutkan di atas, seperti perceraian suami istri, kemudian kerenggangan hubungan anggota keluarga hanya karena perbedaan pilihan politik, itu tidak terjadi kembali. Mbak, kenal nggak sama yang namanya Nasir? Itu loh tim suksesnya Kak Wagito. Oh alah, kenal dia. Emang kenapa dia? Jadi gini, kan kemarin aku ketemu dia di kafe. Terus ya gitu dia bilang kenapa aku harus milih Pak Wagito. Terus dia waktu pulang kan pamitan ya, salaman gitu. Terus dia tiba-tiba nyelipin uang 100.000 di tanganku. Ya aku terima aja kan, lumayan. Ya Allah, Dek tahu nggak itu namanya apa? Nggak tahu. Money politik. Di desa kita nggak maju-maju kayak gini sekarang ini, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan. Kenapa Mbak bilang nggak maju? Ya karena pemimpin yang terpilih itu bukan berdasarkan kualitasnya atau kompetensinya, tapi berdasarkan kuantitasnya, yaitu uang. Jadi uang yang bicara. Nah, dampak negatif dari money politik itu banyak banget, yang nggak cuma merugikan negara atau pemerintahan, tapi juga merugikan rakyat-rakyat kecil kayak kita ini. Dari tahun pertama ke pemimpinannya itu nggak bakal kelihatan, tapi nanti kalau berlanjut seperti tahun kedua, tahun ketiga, mungkin juga bakal kelihatan nanti antara perbedaan antara desa yang dipimpin oleh pemimpin yang berkualitas dengan desa yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih berdasarkan uang saja, kayak gitu. Nah, yang jelas money politik ini tuh juga memicu timbulnya pemerintah yang koruptif. Intinya ya, adik itu jangan sampai tergiur sama uang haram kayak gitu lagi ya. Karena kalau nggak dari kita ini yang mencegah atau menolak money politik itu, mau siapa lagi gitu loh. Paham? Paham. Yaudah besok mau aku balikin uangnya ke Nasir. Ya lebih baik kayak gitu. Makasih ya Kak. Untung aja ada kakak. Kalau nggak gitu, aku pasti udah nerima uang yang nggak jelas dari mana asal. Weh mas, Iya gimana? ini mau tanya sih mas. Ini kan di Kebumen, Iya, pemilihannya kan bupatinya nggak ada lawan. iya. Berarti kota kosong toh. Iya, lawannya kota kosong. Nah itu nanti kan pemilu tetap jalan biasa, pemilihan cuma di kolomnya nanti, di kertasnya nanti itu satu gambar calon bupatinya, yang satunya itu kota kosong gitu. Itu kalau kota kosongnya menang gimana? Ya kalau kota kosongnya menang itu sesuai dengan pasal yang diatur pemerintah dong, kayak pasal 54D itu nanti kalau kota kosong menang ya bakal calon bupati ini harus terima dengan lapang dada. Dan itu nanti kalau kota kosong menang terus diadain lagi di pemilu berikutnya sesuai atau enggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sih. Nah terus nanti dari kepemerintahannya itu ditunjuk sama pemerintahan yang masih menjabat buat jadi pengganti kepala daerah lah, seperti itu mas. Oh siap. Makasih mas. Oh iya.